Sahabat-sahabatku yang terkasih, saya Romo Albertus Joni, SCY. Saya saat ini sedang akan live streaming tentang katekese ajaran Katolik. Kita akan membahas tentang kehidupan kekal, tentang api pencucian, surga, neraka, dan juga indulgensi dalam ajaran gereja. Banyak hal akan kita bahas karena seperti teman-teman ketahui, bulan November merupakan bulan yang cukup istimewa bagi gereja Katolik karena pada bulan ini kita mengingat kembali saudara sanak, kenalan, sahabat, anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Dan doa untuk jiwa-jiwa itu sangat digalakkan oleh gereja Katolik, terutama pada bulan November ini yang kita kenal juga sebagai bulan arwah. Sekali lagi, katekese ini dibuat dari keprihatinan bahwa banyak dari umat beriman Katolik yang sebetulnya masih harus berjuang untuk mengenal lebih dalam pokok-pokok ajaran iman Katolik mengenai banyak hal. Dan kesempatan yang baik pada malam hari ini atau pagi hari di Indonesia, sekali lagi kita akan membahas tentang katekese iman seputar hidup kekal, seputar surga, neraka, api pencucian, dan indulgensi. Nah teman-teman, kalau kita bertanya-tanya tujuan manusia hidup itu apa ya? Dari sekian banyak kemungkinan di dunia ini, kita bisa hadir di tempat ini, kita bisa hadir lahir di keluarga kita bisa tumbuh besar. Tentunya hidup itu punya tujuan. Dan bagi umat beriman Kristiani, tujuan hidup itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan baik di dunia yang mengarah juga pada kebahagiaan kekal di surga. Itulah tujuan hidup menurut pokok iman Kristiani, untuk berbahagia bersama Allah, baik di dunia ini maupun nanti saat kita merasakan kebahagiaan kekal di surga. Nah sahabat-sahabatku, pengharapan Kristiani itu adalah pengharapan akan janji Kristus yang memberikan hidup kekal kepada kita semua. Teman-teman bisa membuka 1 Timotius bab 2 ayat 4. Allah menghendaki agar semua manusia memperoleh hidup yang kekal. Jadi betul, hidup yang kekal bersama Allah itulah menjadi tujuan utama dari hidup kita di dunia ini. Sehingga ia sendiri mengutus putranya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya pada Yesus, kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes bab 3 ayat 16 juga berkali-kali mengemukakan tentang tujuan hidup, yaitu hidup yang kekal bersama Tuhan. Nah sahabat-sahabatku, sekali lagi ini salah satu pokok iman gereja Katolik yang kita semua yakini, yang kita semua imani. Dan teman-teman sendiri bisa merenungkan, apakah hidup saya selama ini cukup terarah pada perspektif itu ya? Apakah hidup saya mulai dari bangun sampai tidur malam hari, apakah saya juga cukup menyadari bahwa apa yang saya lakukan di dunia ini mempunyai imbas, yaitu hidup yang kekal? Apakah saya sudah cukup menghidupi sehari-hari hidup saya dalam panggilan sebagai anak-anak Allah, yaitu untuk hidup bersama Tuhan? Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih, tentu saja hidup yang kekal itu tidak mampu kita raih kalau kita hanya mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri. Manusia diberi jalan, diberi rahmat oleh Tuhan untuk beroleh hidup yang kekal. Saya bacakan, Tuhan memberikan kasih karunia kepada umatnya, iman yang bekerja melalui kasih. Teman-teman bisa lihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 6. Dan mereka yang percaya dan dibaptis, mereka juga akan beroleh rahmat untuk sampai pada keselamatan kekal. Amin. Sahabat-sahabat yang sudah dibaptis dan yang percaya pada Yesus, kita mendapat jaminan hidup yang kekal. Dan sekali lagi inilah
jaminan yang kita terima dari sakramen baptis yang mulia. Sahabat-sahabatku yang terkasih, tentu kalau kita bicara hidup yang kekal, kita bicara tentang hidup yang sangat berbeda dari apa yang kita hidupi. Saya sendiri sebetulnya tidak punya gambaran yang jelas bagaimana hidup yang kekal. Apakah sama dengan yang sering kita lihat di lukisan-lukisan itu ya? Ada perjamuan, ada pesta, di mana ada penyanyinya juga, dan makanan, minuman begitu berlimpah. Wah, itu sering itu ya kita lihat kehidupan kekal itu digambarkan seperti pesta. Oh, saya senang juga itu. Kalau hidup kekal bersama Tuhan itu betul-betul seperti pesta ya, walaupun ya kita tidak tahu nanti di hidup kekal itu kita tambah gemuk atau tambah kurus. Mudah-mudahan tidak tambah gemuk lagi ya. Ya, banyak usaha manusia untuk menggambarkan hidup yang kekal. Tetapi satu yang jelas, satu yang selalu diajarkan oleh bapak-bapak gereja, oleh para kudus juga, bahwa hidup kekal itu adalah hidup bersama Tuhan. Dan hidup kekal itu ya selama-lamanya, untuk selama-lamanya, tidak seperti hidup yang ada di dunia ini yang sangat sementara, di mana kita bisa menjadi tua, sakit, dan kemudian tentu saja mati. Ya, kalau kita merenungkan tentang hidup kekal, kita akan bicara juga tentang kematian. Dan itu menjadi salah satu bagian yang tidak enak ya. Teman-teman yang mendengarkan siaran streaming ini juga mungkin berpikir itu, waduh, saya akan mati nih. Ya, saya dan Anda akan mati juga pada waktu yang Tuhan tentukan. Kita suatu saat nanti akan terbaring kaku dan kita akan mungkin dimandikan dan kemudian kita akan dipakaikan baju, lalu kita akan bersiap mau dimakamkan dengan cara apa dan bagaimana. Suatu saat itu akan menjadi bagian hidupmu, hidupku, ketika kita tugasnya berakhir dan paripurna di dunia. Maka teman-teman, di hadapan kematian itu, kalau kita sadar sebagai orang Katolik, kita tidak perlu takut sebetulnya. Karena seperti yang tadi saya katakan, ada begitu banyak janji yang Tuhan berikan, dan teman-teman bisa lihat tadi kutipannya, seperti yang saya sudah katakan, bahwa Tuhan ingin setiap manusia beroleh hidup kekal bersamanya. Tuhan ingin setiap orang mempunyai hidup yang abadi bersama Dia, yang bahagia. Entah bentuknya macam apa kita tidak tahu, tetapi yang kita tahu pasti adalah bahwa kita akan hidup bersama Bapa. Tentu saja teman-teman, itu kalau hidup kita di dunia juga menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Allah yang baik. Itu juga janji itu kita terima kalau kita bukan hanya beriman dan percaya, tetapi juga mengusahakan banyak perbuatan-perbuatan kasih, banyak perbuatan-perbuatan baik untuk sesama. Karena betul itu, surat Rasul Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan sejatinya adalah iman yang mati. Maka sahabat-sahabatku, tidak cukup itu hanya iman ya. Iman dari baptisan itu menyelamatkanmu, memberimu jaminan. Tetapi kalau kita sendiri tidak mengusahakan perbuatan-perbuatan kasih yang lahir dari iman, yang menjadi buah dari iman, maka kita juga masih harus bertanya, apakah saya layak untuk hidup yang kekal. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus, disinilah kita belajar untuk mengenal. Ada beberapa jenis menurut ajaran gereja Katolik hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu terbagi menjadi dua. Nah, sahabat-sahabat mungkin tidak begitu asing lagi dengan istilah neraka dan surga. Itu dua dari bentuk hidup abadi bersama Tuhan. Dan kita lihat kutipan dari Katekismus Gereja Katolik
dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1020. Bunyinya seperti ini. Bertolaklah dari dunia ini, hai saudara-saudari dalam Kristus, atas nama Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan engkau, atas nama Yesus Kristus Putra Allah yang hidup, yang menderita sengsara untuk engkau, atas nama Roh Kudus yang dicurahkan atas dirimu, semoga pada hari ini engkau ditempatkan dalam ketentraman dan memperoleh kediaman bersama Allah di dalam kota Sion yang suci, bersama Maria perawan yang suci dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, dan bersama semua malaikat dan orang kudus Allah. Kembalilah kepada penciptamu yang telah menciptakan engkau dari debu tanah. Apabila engkau berpisah dari kehidupan ini, semoga Bunda Maria semua bersama semua malaikat dan orang kudus datang menyongsong engkau. Engkau akan melihat penebusmu dari muka ke muka. Ini doa untuk pemberkatan mereka yang sedang dalam sakrat maut, sebagaimana dikutip dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1020. Maka bagi umat Kristen itu, umat Katolik, kematian bukan sebuah akhir, tetapi sebuah awal untuk memulai hubungan yang lebih erat bersama Tuhan. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih, tentu saja hidup kekal itu seperti saya utarakan, ada dua bentuk utama yang kita kenal, yaitu surga dan neraka. Kalau surga, teman-teman dan sahabat-sahabat semua pasti sudah punya gambaran. Surga adalah suatu kondisi, suatu keadaan di mana jiwa manusia betul-betul bersatu dengan Allah yang adalah Maha Kasih. Maka sahabat-sahabatku yang terkasih, kalau kita bersatu sempurna dengan Tuhan Yesus, kalau kita bersatu sempurna dengan cinta Allah Bapa dan Allah Roh Kudus melalui kuasa perantaran Allah Putra, kita betul-betul hidup. Kita betul-betul merasakan itu, surga itu. Maka surga itu seringkali digambarkan sebagai sebuah kesempurnaan kasih, kesempurnaan di mana jiwa manusia menyerap seluruhnya intisari kasih dari Tuhan. Dan di dalam Tuhan tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, hanya ada sukacita dan kasih yang sejati. Itulah definisi surga. Sementara penderitaan abadi yang kita kenal sebagai neraka merupakan gambaran dari keadaan di mana jiwa manusia terpisah total dengan Tuhan, terpisah total dengan Allah. Sebuah keterpisahan yang abadi dan kekal. Jadi teman-teman, itu mengerikan sekali itu ya. Bisa dibayangkan kalau kita mengalami keterpisahan dengan Allah, itu jiwa kita itu tidak merasakan lagi yang namanya cinta. Jiwa kita itu betul-betul kering. Kita hanya dirundung oleh sesal terus-menerus. Dan keputusasaan yang tidak berujung. Itulah neraka. Jadi gambaran antara surga dan neraka rupanya sangat bertolak belakang. Dan ini saya bacakan kutipan dari kitab Mazmur bab 49, menggambarkan penderitaan di neraka seperti ini. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Tubuh perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Wah, itu dari gambarannya serem sekali ya, itu neraka ya. Waduh. Dan betul-betul bahkan menurut Injil dan juga menurut ajaran dari para bapak gereja, di neraka itu juga ada penderitaan inderawi, ada penderitaan badani. Kalau Tuhan Yesus seringkali dalam perumpamaan tentang neraka itu mengatakan di sana ada tempat di mana kertak gigi itu tidak akan habis, di mana ulat-ulat itu akan tetap hidup, mereka tidak akan mati, dan akan ada api yang tidak bisa padam. Jadi benar-benar digambarkan sebagai
sebuah tempat yang mengerikan. Nah, sahabat-sahabatku, sebetulnya ini menarik ini untuk kita renungkan bersama. Kita kadang tidak begitu menyadari bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari itu punya efek untuk hidup yang kekal. Kita kadang-kadang merasa ya hidup itu berjalan biasa saja, sebagaimana kita bangun, lalu bekerja, makan, tidur, dan ya begitu saja seperti yang kita lakukan sekarang ini ya. Kita jarang mungkin untuk sampai pada pemikiran bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan itu punya dampak juga untuk hidup saya setelah di dunia ini. Maka sahabat-sahabatku, izinkan saya untuk mengingatkanmu hari ini bahwa mari kita sadari surga dan neraka itu adalah nyata. Mereka bukan hanya isapan jempol. Banyak sekarang ini teologi-teologi modern, terutama dari denominasi Kristen, yang juga mengatakan bahwa neraka itu tidak ada, hanya ada surga, bahwa setiap orang yang dibaptis itu pasti akan selamat. Tidak demikian dengan ajaran gereja Katolik. Ajaran gereja Katolik tetap menekankan betapa realnya surga dan juga betapa nyatanya neraka. Neraka tetap ada. Ada juga aliran teologi sekarang yang mengatakan bahwa neraka itu tidak ada karena semua manusia akan diampuni, karena Allah begitu berbelas kasih, Allah itu juga begitu murah hati, sehingga Allah itu tidak akan pernah menghukum. Itu juga pemikiran yang baik dan benar, bahwa Allah itu penuh kasih setia dan belas kasih. Allah penuh dengan kerahiman. Tetapi harus diingat bahwa sekali lagi neraka itu bukan ciptaan Allah. Neraka itu bukan hasil dari hukuman Allah. Kita sendiri yang memilih. Kita dengan kehendak bebas memilih untuk jauh dari Tuhan. Dan itu yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam neraka. Allah yang maha baik itu tidak menciptakan neraka untuk kita. Kita manusia sendiri yang dengan sudah sadar, tahu dan mau, kita menjauh dari Tuhan, dan itulah neraka. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih, kondisi surga dan neraka yang begitu bertolak belakang itu juga merupakan pilihan dari kita saat kita masih hidup di dunia ini. Yaitu ya, bulan November itu selalu menjadi bulan yang reflektif, kesempatan untuk merenungkan kembali bukan hanya sanak saudara yang meninggal, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat bagaimana saya hidup, bagaimana saya bertutur kata, bagaimana saya berdoa, bagaimana saya menjalin relasi yang hangat dengan Tuhan dan dengan sesama saya. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi merenungkan hidup kita masing-masing. Ternyata apa yang kita lakukan di dunia yang sementara ini sekali lagi punya efek untuk hidup yang kekal. Surga dan neraka adalah pilihan. Surga dan neraka adalah kondisi di mana kita sendiri dengan kesadaran kita memilih apakah mau dekat dengan Tuhan atau mau jauh dengan Tuhan.